Dan kali ini kita ada di sebuah tempat perkemahan nih. Kita mau review tempat ini. Tempat ini tuh hijau banget kayak gini, cuacanya sejuk banget juga. Dan yang paling penting di sini tuh adalah ada akses ke sebuah curug keren di sini nih. Dan untuk review selengkapnya tentang tempat ini setelah video openingnya dulu aja ya. Untuk menuju ke lokasi campingnya ini, pertama-tama kita tuh harus menelusuri Jalan Raya Puncak di Cisarua Bogor ini nih. Nah, sampai di belokan yang dekat dengan pangkalan ojek ini, kita belok kiri aja di Jalan Ciburial Puncak ini. Dari sini kita terus lurus aja ya, ikutin jalannya dan pastinya juga jangan lupa ya nyalain Google Map-nya. Karena untuk posisi titik lokasi campingnya tuh sudah sesuai dengan yang ada di Google Map-nya kok. Dan untuk jalur jalanan ke lokasi campingnya ini tuh kadang menanjak tapi kadang juga menurun tuh. Nah, saat sudah semakin dekat dengan petunjuk lokasi campingnya sesuai yang ada di Google Map-nya dan juga sudah ada pelang arah ke lokasinya ini, kita sempat ketemu nih dengan jalan ini yang bercabang dua. Yang ini tuh cukup bikin kita bingung nih. Tapi setelah cek-cek ulang jalur di Google Map-nya, akhirnya kita yakin untuk coba pilih ambil jalan yang sebelah kiri ini aja. Dan memang ternyata bener sih. Di bagian jalan bercabang ini tuh ambil jalan yang kiri aja ya. Untuk dari bagian belokan Jalan Ciburial untuk sampai ke lokasi campingnya ini tuh makan waktu sekitar 10 menitan perjalanan aja. Dari depan sana itu sudah terlihat tuh gerbang masuk ke bagian depan lokasi campingnya ini. Nah, untuk nama lokasi camping yang akan kita review kali ini tuh cukup panjang nih namanya, yaitu namanya Curug Batu Gede Cisuren Camping Ground. Untuk proses registrasi dan check-in-nya tuh di bagian bangunan kayu ini nih. Tidak ada biaya deposit ya, dan ternyata juga tidak ada biaya tiket masuk lagi nih. Hanya ada biaya parkir kendaraan aja, yaitu Rp5.000 untuk kendaraan roda 2. Oke, jadi kita udah beres proses check-in-nya. Ini ada biaya-biaya lagi. Kalau misalnya di sini tuh ada bisa pesan terminal listrik, lampu tenda, kompor portable, gas, kayu bakar, matras, hemok, extra bed juga. Kita cuma nambah ini aja sih, kita cuma nambah lampu aja. Sekarang kita bisa tinggal masuk ke dalam aja katanya. Nanti ada petugasnya lagi di dalam. Untuk warung dan proses check-in-nya di sana. Dan kita udah sampai nih di gerbang masuknya. Wih. Seperti ini gerbang masuknya. Wilujeng Sumping. Kita tinggal cari petugasnya aja untuk proses dapetin lokasi tenda kita. Kita lanjut dulu aja ya. Dari beres parkirin kendaraan tadi, kita tuh harus jalan nanjak terus aja nih. Lumayan bikin keringetan sih. Padahal siang itu cuacanya termasuk sejuk. Dan selama jalan menanjak juga kita tuh belum ketemu ya dengan petugasnya lagi. Nah, kita tinggal ikutin terus aja tuh petunjuk jalan ke arah curugnya. Petunjuk jalannya ini tersebar cukup banyak kok. Dan jalan setapnya juga hanya ada satu arah aja. Jadi nggak bakalan sampai kesasar ya. Nah, di dekat area campingnya ini baru deh ada petugasnya yang meminta kertas keterangan lokasi camping kita tadi. Setelah kertasnya diserahkan ke petugasnya, kita akan langsung aja diarahkan ke lokasi camping pesanan kita deh. Dan ini kita sudah ada di halaman lokasi camping kita nih. Kita dapetin tenda nomor 9 dengan ukuran besar, sesuai nih dengan pesanan kita. Dan inilah penampakan tendanya nih. Kita langsung cek aja juga ya bagian dalam tendanya ini seperti apa. Kita udah simpan barang-barang bawaan kita di sini, dan di dalam tendanya ini kita dapetin kasur single dengan selimut, bantal, dan spray. Nah, untuk kasurnya tuh ada 2 buah nih, alias dapetin sepasang kasur single gitu tuh di dalam tendanya ini. Dan untuk bagian dalam tendanya juga termasuk luas tuh ya. Nah, lalu untuk kebutuhan listrik tuh bisa dengan colokin aja terminal listrik dengan kabel panjang ke bagian belakangnya ini nih. Kebetulan kita tuh udah bawa sendiri nih terminal listrik dengan kabelnya tuh 10 meter. Tapi kalau yang nggak bawa bisa sewa juga aja tuh terminal listrik dengan kabel panjangnya saat check-in di bagian depannya tadi itu. Dan karena ini tuh adalah camping ground, jadi memang di tendanya ini tidak ada fasilitas apa-apa lagi ya selain tenda, kasur, dan colokan listrik, juga lampu di dalam tendanya. Nah, ini kan lokasi tenda tempat kita menginap.
sekarang ini kita akan cek juga aja ya fasilitas bersama lainnya yang ada di camping ground ini. Selain suasana hijau-hijau segar yang ada di sekelilingnya, ternyata tepat di seberang lokasi tenda kita tuh ada fasilitas bersama yang bisa digunakan nih, yaitu dapur umum bersama. Dan ini kita lagi dalam perjalanan aja ya untuk sampai ke lokasi dapurnya ini. Jadi buat yang camping di sini sebenarnya bisa banget tuh pakai fasilitas dapur umumnya ini. Ada kompor, wajan, dan masih banyak lagi tuh peralatannya. Jadi nggak harus beli makan ke warung di bagian bawah ya. Kita tuh bisa masak-masak aja di tempat ini. Lalu di sebelah kirinya ini ada bangunan musolanya nih. Pastinya lengkap juga dengan informasi arah kiblatnya. Dan kalau kita ke kiri lagi, sampailah kita ke bagian jajaran keran-keran airnya. Ini tuh bisa digunakan untuk kebutuhan wudhu ataupun cuci-cuci lainnya ya di bagian kerannya ini tuh. Dan di bagian belakangnya ini baru deh tersedia jajaran kamar mandi umumnya. Kita cek juga aja ya penampakan tiap kamar mandinya. Jadi di sini tuh ada 2 kamar mandi nih yang isinya tuh ada ember, gayung, dan toilet jongkok ya. Nah, kita tadi juga diinfokan oleh petugasnya kalau selain 2 kamar mandi tadi, masih tersedia juga tuh kamar mandi lainnya yang lokasinya tuh ada di sebelah dapur umumnya ini. Di jajaran ini ada 3 kamar mandi lagi ya dengan fasilitasnya yang mirip-mirip dengan kamar mandi sebelumnya tuh. Dan sekarang kita ada di bagian dalam tendanya nih. Ini kita udah colokin ini terminal listrik kita. Ini kita bawa sih ya. Kalau misalnya di sini tuh harus nyewa lagi. Lampunya sudah include. Ini lampunya dikesiniin. Lampunya satu aja. Kasurnya ada double ya, ada twin gitu ya. Dan ini tuh dicolokin untuk lampunya, jadi nggak bakal pusing harus ngecas. Dan ini juga kita udah sediain ini nih. Bawa jajanan sendiri. Kita juga baru tahu ya di sini tuh beneran ada dapur umum. Jadi di awal tuh kita kira dapur umumnya cuman buat yang cabin aja, tapi ternyata emang bisa buat semuanya. Itu juga udah kita lihat ya, lumayan lengkap tuh. Dan kita baru sampai sekarang 2:30, nanti paling sore-sorean kita jalan-jalan lagi nih ke arah mana-mananya. Sekarang kita mau rehat dulu aja nih, karena emang kan kesini lumayan nanjak-nanjak ya tadi ya, jadi ini lumayan keringetan. Paling nanti kita mandi dulu sih di kamar mandinya. Kamar mandinya kita udah lihat ya, di situ ada 3, di sana ada 2 atau 4 ya tadi ya. Totalnya lumayan banyak sih ya. Di sebelah sana juga, di bawah sana juga masih ada. Tapi untuk yang camping ini kamar mandinya semuanya tuh toilet jongkok ya, nggak ada toilet duduk ya. Kayak gitu aja. Nanti kita update lagi nih soal tempat ini. Dan sekarang udah sore hari aja nih, nggak kerasa udah jam 3:30 sore. Ini sekarang udah nggak pas panas tadi ya, udah adem kayak gini udaranya. Di sini yang pasti nggak ada wifi sih ya, tapi kita tuh kan pakai kartu Telkomsel, nggak ada masalah, sinyalnya oke-oke aja. Untuk di bagian tendanya ini emang cuma ada kasur aja dan juga lampu, jadi ini untuk lebih ke alam aja sih. Jadi kalau misalnya hiburannya di sini ini nih hijau-hijau seger kayak gini dengan udara seger kayak gini. Nah kebetulan sekarang udah sore hari kayak gini, kita mau jalan-jalan sore aja seperti biasa ya. Kita lihat-lihat aja suasana di sini. Kita mulai jalan-jalan aja yuk. Nah jadi kita mau jalan-jalan sore aja nih, mau trekking ringan aja di sini. Kalau sebelumnya kita dari sana kan ya, kita mau coba ke arah kiri ini. Kita jalan-jalan sore di tempat ini ya, tempat camping ini. Sebelumnya kita tuh sempat mandi kan ya, dan air di dalam kamar mandinya tuh super duper dingin banget tuh, bikin auto melek dan semangat untuk jalan-jalan di sore hari ini. Nah tapi memang nggak ada water heaternya ya, jadi kalau mandi di sini tuh hanya tersedia air dingin aja. Dan setelah jalan-jalan juga nanjak sedikit, kita sudah sampai nih di bagian campsite area Bukit Curugnya. Dan sesuai dengan namanya, dari sini tuh udah deket banget kalau mau main ke lokasi air terjun alias curugnya nih. Jadi di sini tuh memang ada 3 pilihan lokasi camping ya, yaitu campsite area Bukit Madu yang merupakan lokasi tempat tenda kita berada, lalu ada campsite area Bukit Curugnya ini, dan yang terakhir ada campsite area Bukit Bintang. By the way, dari sini juga sudah terlihat tuh penampakan air terjunnya. Dari lokasi camping ini untuk ke air terjunnya tuh dengan cukup jalan kaki 5 menit aja. Dan untuk Curug Batu Gede Cisuren Camping Ground ini tuh kita pesan menginapnya pakai aplikasi tiket aja nih. Dengan harga menginap dan liburan di sini tuh adalah mulai dari 100 ribuan aja dong, murah banget.
Makanya di awal kita kira tuh bakalan ada biaya tiket masuk lagi buat yang camping di sini. Tapi ternyata nggak ada tuh ya untuk bayar biaya tiket masuk lagi. Dan harga 100 ribuan itu tuh adalah untuk menginapnya di jenis tenda ukuran medium ini. Tenda ukuran medium ini tuh tetap bisa nih untuk 2 orang tamu juga. Dan selanjutnya di harga 130 ribuan ada jenis tenda ukuran besarnya. Dan varian tenda ini ya yang kita inapin dan sudah kita spill bagian dalamnya seperti apa. Nah itu kan ya pilihan jenis tendanya. Kalau untuk pilihan lokasi campingnya bisa cek di bagian websitenya aja. Dan inilah suasana untuk lokasi curugnya nih. Untuk aliran airnya tuh nggak terlalu deras sih ya. Oh ya, selain jenis tenda dan camping, di Curug Batu Gede Cisuren Camping Ground ini juga tersedia beberapa jenis cabin menginap lainnya nih. Seperti Forest Cabin ini dengan harga 244.000. Jenis ini tuh bisa diinepin sampai 6 orang tamu nih, dengan fasilitasnya tuh 6 kasur single, dispenser, dan air galon. Lalu untuk kamar mandinya juga menggunakan WC duduk ya. Dan ada lokasi duduk-duduk juga api unggun di halaman cabinnya ini. Pas nih buat yang liburannya rame-rame tuh. Dan gak jauh dari jenis Forest Cabinnya ada juga tuh jenis Cabin Suite Deluxe di harga 300 ribuan. Untuk jenis Cabin Suite yang berwarna hijau ini tuh lokasinya di bagian bawah sana tuh. Dan bisa untuk sampai 7 orang tamu. Nah, kalau menginap di jenis suite ini tuh dari bagian check-in-nya tadi, kita tuh nggak harus jalan nanjak lagi ya, karena lokasinya sebelum tanjakan ke arah jenis menginap lainnya di tempat ini. Selanjutnya ada cabin segitiga ini di harga 200 ribuan nih. Dan bisa sampai 4 orang tamu ya cabinnya ini tuh, lengkap dengan TV dan dispenser di dalamnya. Terakhir ada jenis cabin kayu ini dengan harga menginapnya tuh di 270 ribuan. Bisa untuk 5 orang tamu dan di dalamnya dilengkapi juga dengan TV dan dispenser tuh. Dan sekarang sudah jam 5 sore nih. Suasananya di sini tuh kayak gini kalau udah sore hari tuh. Kita udah beres muter-muterin tadi ya. Udah ke bagian air terjunnya, udah lihat-lihat juga beberapa jenis tempat menginap di sini. Saat sore hari tuh nggak terlalu gelap, belum terlalu gelap jam 5 sore itu, tapi suara-suara alamnya tuh udah mulai terasa banget nih. Wih. Dan sekarang sudah masuk malam harinya. Ini suasana di dalam tendanya termasuk luas, lampunya juga terang ya. Dan ini kan bukan pakai baterai, jadi bakalan terang terus, nggak buku pikirin soal baterainya. Nah sekarang aja kita lihat ya suasana di luar tenda kita. Wih. Lampu-lampunya pada nyala nih. Jadi sekarang tuh di jam 6 lebih dikit. Nah kayak gini nih suasananya saat malam hari. Sudah gelap di sini tuh ya, tapi lampu-lampunya nyala semua. Jadi nggak bakalan kerasa ini ya, ngerasa apa namanya tuh remang-remang sih iya sih, cuman nggak bakal gelap gulita maksudnya ya. Jadi suasananya seperti ini saat malam hari, lampu-lampunya nyala semua. Cozy sih termasuknya sih. Itu jalan ke arah apa namanya air terjun. Dan di sini juga tempat duduk-duduk santai kita. Kita tadi seharian tuh di sore hari itu kita nyantai-nyantai di sini aja. Tempat duduk sana, kita tarik listriknya. Jadi kayak gini suasana malam harinya. Cuma memang saat ini tuh sepertinya yang nginep di sini tuh cuman kita aja. Di bagian campingnya tuh wow. Ini tuh kosong. Tadi sore tuh mungkin yang lewat-lewat ini ya. Lewat-lewat yang pada mau trekking ke bagian Bukit Bintangnya. Udah lewat-lewat. Yang nginepnya mungkin cuma kita aja, tapi tetap dinyalain semua ya. Walaupun yang nginepnya nggak banyak di bagian pertendaannya ini. Kalau di bagian yang segitiga tadinya itu cabinnya kurang tahu sih ya. Jadi kayak gitu aja. Nanti paling kita ini udah banyak bawa bekal makanan. Kita nggak tahu bakal mampir ke bagian apa namanya warungnya atau enggak. Nanti kalau misalnya makanan kita habis kita mungkin ke sana. Tapi kalau misalnya makanan kita cukup aja, kita bakal di sini aja sih nikmatin suasana malam di sekitaran tempat camping kita ini. Dan di saat pagi harinya, begitu kita buka resleting tenda kita tuh, ternyata di halaman tenda kita ini udah kedatangan serombongan tamu ini nih. Melek-melek udah ada sekeluarga kucing aja yang lagi ngehadem aja di halaman tenda kita ini.
Dan kita sudah beres nih nginepin tempat ini. Tempat ini tuh namanya Curug Batu Gede Cisuren Camping Ground. Kita udah beres nginepin tempat ini. Tapi kalau misalnya lanjut ke sana tuh ada tempat lagi, itu tuh ke Bukit Bintang. Tapi kita milih untuk nggak ke sana hari ini. Kita di sini udah beres saja. Sekarang kita mau bahas aja ya kelebihan dan kekurangan dari tempat ini yang kita rasain. Jadi memang dari spot air terjunnya ini, kalau dilanjutkan dengan jalan kaki menanjak selama 15-20 menitan, kita akan sampai di lokasi ketiga spot camping di sini, yaitu Bukit Bintang namanya. Sayangnya memang karena keterbatasan waktu dan persiapan, jadi kita sendiri milih untuk nggak mampir nih ke bagian Bukit Bintangnya. Nah, sambil kita jalan meninggalkan lokasi air terjunnya ini, sekalian aja ya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan yang kita rasakan setelah kita nginepin tempat ini selama 1 hari 1 malam. Untuk kelebihan pertamanya tuh adalah harga menginap di lokasi ini yang bersahabat banget nih. Cuma dengan mulai dari 100 ribuan aja kita udah bisa healing di lokasi yang alami ini dengan udara segar dan hijau-hijau sejuk di mana-mana. Nah, 100 ribuan itu kan untuk menginap di jenis tenda campingnya ya. Sementara itu kalau misalnya ingin lebih nyaman lagi, maka pilihan beragam cabin mulai dari 200 ribuan sampai 300 ribuan tuh tersedia di lokasi ini. Jadi dengan harga yang ekonomis, kita tuh udah bisa healing nih, menikmati segarnya dan hijaunya areal puncak di sini. Kelebihan kedua yang kita rasain tuh adalah tentang suasana asli dan hijau di lokasi campingnya ini nih. Dengan suasana sedamai ini tuh, maka bisa banget nih untuk ke tempat ini jadi lokasi pilihan untuk kabur sejenak dari kota dan rutinitas untuk sekedar menikmati kedamaian dan alam di puncak Bogor ini. Ditambah lagi juga tersedia kan ya spot air terjun dan Bukit Bintang. Jadi sebenarnya kalau liburan di sini tuh kita bakal ngerasain suasana alam yang bikin fresh pikiran kita banget. Dan dengan adanya fasilitas dapur umum dan juga warung di bagian bawah tempat ini tuh bikin kita nggak usah khawatir lagi ya tentang makanan dan minuman selama liburan di sini. Bahkan sebenarnya tersedia juga tuh fasilitas barbecue set, asalkan konfirmasinya jauh-jauh hari dari sebelum menginap ke bagian admin tempat ini. Nah, tapi kalau kita sendiri sih udah siapin ya bawa makanan dan minuman sendiri nih. Jadi akhirnya kita nggak pakai fasilitas dapur umum dan juga nggak sempat mampir ke bagian warung di sini. Dan kalau bahas soal kekurangan tempat ini, pastinya karena itu adalah camping ground, jadi tentang fasilitas wifi itu nggak ada ya di sini. Lalu untuk yang menginap di jenis tenda camping itu, semua toiletnya adalah menggunakan toilet jongkok aja tuh. Makanya seperti yang kita saranin sebelumnya, untuk yang liburannya mau lebih nyaman, bisa langsung pesan jenis cabinnya aja ya kalau kesini. Dan saran kita sih ya, kalau kesini juga mendingan menginapnya di saat weekend atau menjelang weekend aja. Karena kalau weekday kayak kita tuh rasanya terlalu sepi banget nih saat malam harinya. Nah, jadi seperti itu aja nih ya, share pengalaman yang kita rasain selama menginap di Curug Batu Gede Cisuren Camping Ground ini. Menurut kita lokasinya ini tuh tetap kita rekomendasiin nih untuk jadi pilihan liburan yang alam banget di puncak Bogor. Apalagi kalau untuk rame-rame ya, karena pastinya lebih seru dan jatuhnya juga jadi lebih murah lagi kan tuh. Jadi sampai ketemu lagi aja ya di video selanjutnya dari Let's Go Project.